Komentari kata Echad dari Kejadian 2 ayat 24 menjadi satu daging. Ayat 24 ini mengandung wahyu Allah, yaitu Kristus dan Eklesia. Adam adalah tipe dari Kristus, sedangkan Hawa tipe dari Eklesia. Sama seperti yang Paulus katakan di dalam Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Kristus dan jemaat adalah satu kesatuan yang nyata, namun kesatuan Kristus dan jemaat ini terjadi di alam rohani. Untuk mengetahui kesatuan ini, Allah telah mewahyukan melalui manusia pertama, yaitu Adam. 19 dan 20, Tuhan Allah membentuk dari tanah, binatang hutan, dan segala burung di udara, kemudian dibawa kepada Adam untuk dinamai. Namun Tuhan Allah melihat tidak ada di antara binatang hutan yang sepadan untuk dijadikan penolong Adam. Di sini Allah mau mewahyukan natur dari jemaat itu harus sama dengan Kristus. Sebab Allah melihat bahwa Adam tidak dapat menjadi satu daging dengan semua binatang hutan. Karena semua binatang hutan memiliki natur yang berbeda dengan natur Adam. Adam dan binatang hutan tidak dapat menjadi satu daging. Kemudian pada ayat 21 Allah membuat Adam tidur nyenyak dan mengambil tulang rusuk Adam untuk dijadikan manusia lain yang sepadan dengan Adam, yaitu Hawa yang adalah lambang dari jemaat. Tidurnya Adam ini adalah wahyu kematian Yesus yang oleh kematiannya lah jemaat atau orang-orang yang dipanggil ke dalam komunion dengan dirinya dihasilkan. Tulang rusuk adalah wahyu mengenai esens penyusun jemaat, yaitu essence roh, seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi jemaat atau umat Allah yang sejati lahir dari bagian dari diri esens Yesus, yaitu roh yang dilambangkan oleh tulang rusuk Adam. Barulah Allah dapat berkata Echad seperti tertulis dalam Kejadian 2 ayat 23 dan 24. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Echad atau kesatuan Adam dan Hawa ini adalah kesatuan esensi. Seperti yang Adam katakan, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dan Adam adalah lambang Kristus yang berkata kepada umatnya bahwa inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Inilah Echad, dan kesatuan bisa terjadi hanya bila esensnya sama. Dari kisah penciptaan Adam dan Hawa, Allah mau mewahyukan bahwa umat Allah yang sejati adalah Echad dengan Kristus sebagai unsur penyusun jemaat. Echad ini juga tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 22-23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Roh Kuduslah unsur penyusun dari jemaat yang olehnya gereja dilahirkan kembali. Dari benih ilahi hingga jemaat menjadi satu kesatuan hingga kekal. Dengan demikian Roh Kudus, Kristus Yesus sebagai Adam kedua, dan Allah Bapa Sang Sumber adalah sama esensinya. Sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Echad atau satu kesatuan itu bukan teori, tetapi realitas rohani yang hanya dapat dilihat oleh Allah saja yang adalah roh. Misalkan tubuh Kristus disebut satu tubuh, meskipun banyak tak terhitung. Satu mempelai Kristus juga satu kesatuan. Allah juga tiga pribadi yang Echad, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Akhir kata Echad, satu kesatuan hanya dapat dipahami secara rohani, seperti tertulis di dalam 1 Korintus 2 ayat 14. Tapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan dia tidak dapat memahaminya,
Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani.